Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 16 ayat 10 sampai 12 demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, masih dalam konteks pembicaraan mengenai uang atau mamon, Tuhan Yesus mengajarkan satu kebenaran lagi, yaitu uang atau mamon dalam kerajaan sorga adalah perkara kecil, bukan perkara besar seperti yang seringkali kita pikirkan. Memenuhi kebutuhan kita akan uang bagi Tuhan adalah masalah kecil. Menyelesaikan masalah keuangan kita bagi Tuhan semudah membalik tangan. Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi penata layan yang setia? Setia artinya dapat dipercaya. Jika dalam hal uang atau mamon yang adalah perkara kecil saja kita tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan hal-hal lain yang lebih besar? Seorang pemilik perusahaan biasanya menilai seorang karyawan dapat dipercaya atau tidak secara bertahap, mulai dengan mempercayakan hal-hal kecil, bukan? Demikian juga Tuhan akan menguji kesetiaan kita sebagai penata layan atas harta miliknya secara bertahap, dimulai dari hal-hal kecil antara lain uang atau mamon. Jika kita dapat dipercaya dalam jumlah kecil, maka Dia akan menambah jumlahnya. Jika Tuhan menganggap kita dapat dipercaya dalam hal uang atau mamon, Dia akan menambahkan hal-hal lain juga. Mengapa demikian? Sebab sebanyak apapun karunia kita dan sebaik apapun yang kita lakukan di mata manusia, jika kita tidak dapat dipercaya dalam hal uang, maka pada suatu saat prestasi yang sudah kita capai akan runtuh dan reputasi kita akan hancur. Padahal uang atau mamon bukanlah harta kita yang sesungguhnya, tetapi bisa menjadi harta yang sesungguhnya jika kita menggunakannya dengan benar, sesuai dengan posisi kita sebagai penata layan yang setia dari harta milik Allah. Jadi, jika sampai saat ini hidup kita tidak maksimal, mari kita mohon Tuhan menyingkapkan kebenaran mengenai hati kita. Jangan-jangan Tuhan menilai kita belum menjadi penata layan yang setia. Mari kita akui ketidaksetiaan kita dalam mengelola miliknya itu dan bertobat. Maka Tuhan akan mempercayakan semua yang memang menjadi porsi kita dan menolong kita untuk menggunakannya dengan benar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hidup kita bisa maksimal. Amin.